Awalnya kalau passion kan dibentuk dari apa ya, hal yang kita suka kan. Berarti ya itu apa yang biasa kita lakukan dari hobi gitu ya. Terus ya kita coba untuk dibuatkan produknya dari hobi tersebut, entah itu produk atau service. Terus kita coba lempar ke konsumen misalnya gitu, atau misalnya kita coba minta suggest dari orang terdekat gitu, gimana menurut kalian produk yang saya bikin, apa yang bisa dievaluasi dari produk ini. Untuk mengidentifikasi peluang, kita biasanya by data, entah itu misalnya dari Google Trend atau misalnya dari data pintar yang emang kita bisa ambil data-datanya, peluang apa sih yang bisa dikembangkan untuk saat ini gitu, market yang seperti apa, produk yang seperti apa gitu. Lebih enak by data karena emang hasilnya bakalan lebih tepat gitu ya dibandingkan kita menerka gitu. Jadi sebisa mungkin memang cari idenya dari by data, lalu bisa cari lagi, diulik lagi dengan misalnya cari inspirasi dari Pinterest atau dari sosial media gitu. Mengevaluasi kelayakan ya, jangan subjektif boleh, tapi melihat secara objektif itu perlu. Kayak misalnya kita coba produk yang kita buat dilempar dulu ke pasaran, layak nggak sih, diterima nggak sih sama masyarakat, berapakah opportunity yang bisa kita dapatkan dari produk tersebut gitu kan, berapa banyak keuntungannya yang bisa kita dapatkan gitu. Terus ya mengevaluasi dari suggest dari teman-teman atau misalnya dari customer yang memang sesuai dengan segmentasinya kita gitu. Model bisnis yang saya terapkan ini ya, social enterprise gitu. Selain emang kita fokus di profit, tapi di sini ada dampak sosial yang emang harus dibuat gitu, yang harus dikembangkan gitu di sini. Jadi ya socialpreneur jadinya gitu. Pesaing utama banyak sih, banyak banget ya tadi ya, yang intinya emang mereka tidak terlalu fokus di sosial gitu ya. Gimana sih caranya biar bisa lebih stand out dibanding dengan kompetitor lainnya? Ya Puka harus tetap aktif, baik itu di secara online dan offline, aktivasinya harus tetap bagus gitu ya, entah itu dari konten, aktivasi workshop atau kegiatan di luar dari kegiatan bisnis gitu, itu tetap harus berjalan gitu ya, agar Puka lebih bisa dikenal, awareness-nya lebih tinggi dibandingkan kompetitor gitu. Terus juga selain itu dari segi produk juga harus bisa melebihi dari kompetitor, baik itu dari desain, dari harga gitu ya. Mungkin harga bisa harganya bersaing gitu dengan kualitas yang bagus, dengan kekhasannya Puka, warna-warni yang dibuat oleh teman-teman berkebutuhan khusus gitu ya. Poin value added-nya yaitu sih behind the product itu ada para pembuatnya yang memang dari teman-teman berkebutuhan khusus. Hanya merek dagang yang dipunya sama Puka, NIB ada, ya itu aja sedikit aja. Persepsinya ya perlu ya, HKI itu perlu untuk kita bisa mengklaim nama, terus dari segi logo gitu. Apalagi kalau misalnya udah terkenal gitu, itu pasti bakalan jadi inceran orang-orang dong ya, nama tersebut gitu ya.
seringkali menimbulkan polemik gitu ya, perebutan nama, padahal hanya nama loh. Terus, nah ini salah satu hal yang penting untuk bisa didaftarkan agar nanti kedepannya lebih aman, lebih nyaman gitu ya kita dalam menjalankan bisnis gitu ya. Itu memang ya sangat-sangat berguna lah ya, sangat-sangat penting elemennya. Prediksinya apa ya, dengan model bisnis mungkin yang lebih besar lagi, lebih banyak sister brand-nya. Selain produk retail, pengennya ada produk souvenir yang emang lebih banyak mendatangkan pendapatan gitu ya, lebih cepat juga gitu ya. Pengennya yang emang lebih ini ya, menyesuaikan dengan keadaan zaman gitu lah ya. Ya insya Allah semoga bisa lebih besar, bisa lebih banyak dampak yang diterima oleh teman-teman berkebutuhan khusus ini. Hai Binusian, buat Binusian yang emang pengen memulai untuk berbisnis, bisa coba dari potensi yang kalian punya dulu, dari hal-hal yang ingin kalian kembangkan, dari hal-hal yang kalian suka atau namanya adalah passion. Kalian bisa coba, jangan lupa dan jangan takut untuk mencoba hal-hal baru, dan coba untuk mempromosikan ke orang-orang terdekat dulu. Siapa tahu dari hal-hal tersebut ternyata kalian bisa menemukan, oh ini adalah ide yang bisa saya kembangkan untuk kedepannya gitu ya. Oke, tetap semangat, jangan lupa didu, jangan lupa dikerjakan, karena masa depan adalah menunggu untuk kalian jemput.